Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Horas, berjua-jua. Lagi Pak. Selamat ulang tahun. Happy Untuk birthday. kita sendiri. Happy birthday. Happy birthday. Ya, kenapa Tribuners kami pakai baju hari ini Spesial. seragam? Khusus. Ini khusus kalian endorse dari Bang Agus karena ini produknya by Agus Gusdir. Gusdir. Agus. Agus Kaidir. Sekarang udah ganti apa tuh? Ya jadi Brand. Tribuners hari ini tepat tanggal 27 September Tribun ulang tahun 11. Jadi yang jelas tema kita bukan tema ulang tahun ya, tebas tetap dengan tema sepak bolanya. Ya, jadi buat Tribun selamat ulang tahun, semoga jaya selalu ya. Buat Tribun Medan. Oke, nanti hop-hopnya di belakang aja Pak. Ini kali Kita ini kembali ke laptop. kita kembali ke tebas. Nah ini ada suatu kejutan nih, Pak. Arsenal bisa menang, Mak. Wih, itu kejutan itu. Sesuatu yang nggak mungkin, ya kan? Mustahil ya? Sesuatu yang mustahil ada Bang Agus, bisa mustahil. Inilah apanya berkat buah dari bersabar. Kesabaran itu tadi ya. Bersyukur dan bersabar Bersabar. itu. Jadi Tuhan pun lama-lama memberikan sudahlah. Dikabulkan doanya. Mereka orang yang selalu bersyukur, Iya. bersabar. Tapi jangan-jangan ini jadi limpahan rezeki. hadiah ulang tahun nih buat Tribun nih Bang, kemenangan Arsenal ini Bang. Bapak itu. Sama Bapak itu. Tapi Bola Bapak itu. Bapak itu gimana? Iya. Bapak itu nggak mau kemana? Masih ulang tahun ya? Bapak itu. Dia katanya aku sudah agak nonton Liga Inggris itu udah agak malas. Karena waktu itu di wilayah timur pun nggak ini kan sekarang udah masuk wilayah barat ya. Oh, Wilayah barat, warna bawah. Udah kayak main burita apa ya? Main basketball ya. NBA itu kan ada kelas Wilayah barat, sama wilayah timur. Ya? sama kayak lagi Indonesia juga. Oh iya Indonesia juga. Nah jadi dia lihat dari permainan kemarin, Mama Arsenal kencang kan ya? Kencang lah, kencang banget. Kencang ya. Nonton Mama ya? Nonton. Di mana tuh? Semalam di CTV. Gitu ya. Jadi apa yang bisa Mama simpulkan dari permainan Arsenal hingga dia bisa mencapai 3-0 pertama? Awal Ini balas satu. kayaknya sudah mulai Arteta sudah mulai malah menemukan formasi yang bisa untuk mengimbangi lah ibaratnya gitu lah. Ya, semalam lawan Semarang kan bukan kacang-kacang juga kan? Iya, Tapi mereka belum berjumpa sama Jaja. Nah, Betul-betul tim besar lah. Ini Tottenham Hotspur ini akan tim apa ya? Tim Bayang-bayangan besar. Bayang. Iya. Kadang jadi tim besar, kadang jadi tim kecil, ya kan? Tapi pengaruh pelatih nggak tuh? Pelatih Hotspur misal. Iya. Kan Iya. dia tinggal sama Mourinho. Iya. Mourinho, makanya dia nggak punya perform juga kayak pagar busnya yang segala macam. Itu semalam itu North London Derby. Itu sama Derby Utara ya. Iya. Derby London Utara. Lebih panas juga sebenarnya. Salah satu derby yang terbilang luar biasa juga di Inggris kan selalu derby Liverpool dan derby Manchester kan. London ya. Iya. Tapi kalau squad Tottenham Hotspur nggak ada banyak berubah kan? Ya? Nggak berubah kan? Itu aja kan? Jadi kemenangan Arsenal itu Mama melihatnya itu lebih kemana? Racikan si Arteta memang dari bukan karena ada faktor-faktor yang lain. Ya racikan sekalian memang semangat pemain itu memang semalam luar biasa. Dan semangat mungkin sering diolok-olok juga. Iya, mungkin karena udahlah kita udah cukup lah ngomong kita di terlalu banyak dibully, bersabar, ya kan? diceritai orang, ada inilah titik balik kita untuk Jadi pemain yang menyumbangkan gol itu termasuk ada si Saka juga situ ya. Bukayo Saka. Bu Aubameyang sama Smith Rowe. Itu kalau melihat ini Bang, perform pemain itu Bang. Ya, aku bilang tadi sih sebenarnya Arsenal ini memang ini derby ya. Derby itu suasananya memang berbeda. Kalau dulu itu sebelum Manchester misalnya kalau kita bicara Manchester, sebelum Manchester City jadi seperti sekarang, itu ketika bertemu dengan United, City lawan United itu pasti selalu seru. Karena ya mereka nggak mau kalah memang dalam derby itu makanya muncul istilah dulu dari Sir Alex Ferguson itu
tetangga yang berisik. Tetangga yang berisik. Ya. Jadi sama yang lain boleh kalah ya, kecuali sama United. Ya, jadi Mereka kalau sampai titik darah penghabisan. ada juga istilahnya apa? Manchester is red ya kan? Ada yang juga Manchester is blue. Kan? Manchester is blue. Jadi ketika bertemu itu derby Manchester namanya itu City. Ketika dia masih belum seperti sekarang, sekarang kan klub sultan. Waktu masih klub biasa mediocre. Ya ketika melawan MU itu sulit juga mengalahkan mereka. Berarti aura derby ini bang di luar daripada Di kompetisi luar, sesungguhnya ya. Kan? itu nggak Artinya bisa. ini marwah ini kan. Marwah. Siapa nih yang mempunyai Penguasa daerah Penguasa daerah itu, iya. sama lah kayak mama kan, misalnya tak tinggal di mana gitu kan, gitu apa PS-nya di sini. Aku berarti yang lain nggak berani kan macam-macam. Maksudnya abangnya maksudnya apa nih? Baik, Analogi mamanya kayaknya Misalnya terlalu jauh. kita tinggal di mana gitu. analoginya kayak analogi OKP. Ah. Ketika memang dia berkuasa di situ, berarti dia yang pemegang apa istilahnya. Bahasanya karena dia berkuasa ya berkuasa lah. Iya, berkuasa. artinya kalau di dalam pertandingan, ya kan Pak? Kalau di dalam pertandingan Ya, itu berarti kan intinya menunjukkan powernya itu. derby itu kita tidak bisa mengukur derby itu dari sisi teknis semata. Banyak faktornya. Bukan hasil. Ya bukan juga. Kemarin ada derby juga satu lagi. Derby Roma. Kalah. Lazio lawan Iya. Roma. Kalah ya. Bang. Cepat. Nggak orang Iya, nggak. hitungannya memang nggak hasil juga ya, banyak faktor. Siapapun bisa menang dalam derby. Tidak apa ya? Tidak faktor misalnya faktor teknis pemain, materi pemain, kemudian juga posisi di klasmen itu kadang-kadang nggak ada pengaruh. Karena ketika mereka saling bertemu masuk ke dalam itu posisinya 0-0. AC Milan lawan Inter Milan misalnya. Yang diuntungkan siapa di situ? Penonton. Kan Kan seru. Stadion. Seru. Pemilik stadion juga. Iya, Rame yang pasti seru. Nah kecuali yang pernah gue bilang itu derby. PSMS lawan PSDS. Oh iya. itu main mata. Itu nggak ada yang nonton. Karena siapapun yang main. Iya iyalah. Itu hasilnya udah tahu kita. Tahu. Iya, hasilnya udah tahu. Terus yang penontonnya, yang nonton KTP-nya di Serdang, tinggal di Medan, ya kan? Nanti yang tinggal di Medan, yang punya KTP Medan kerja di Serdang. Apa yang mau ditonton kan? Hasil kalau derby itu nengok klasmen. Iya. Oh, no. Pemainnya tetanggaan, pelatihnya abang adik. Nggak seru. Tapi memang itulah ya, kalau apa namanya antara PSD sama PSMS. PSMS itu bukan dibilangkan derby juga ya. Cuman karena apa? Histori penonton itu Klub tetangga dia. tidak saling apa ya bentrok. Tapi kalau Persebaya sama Arema, Iya, tuh. itu betul-betul memang fight ya. penontonnya pun bentrok. Dan kulturnya ada perbedaan kultur di situ. Kalau Ini kita kan dari nggak Serdang ada. enggak. Sama. Tambah ada wilayah dari Serdang kita nggak tahu. Iya. Orang Tapi dari orang Serdang luar kan ya, orang dari Serdang pun kalau ke luar misalnya kan ke luar daerah. Mana? Ada Medan. Ada mana? Medan gitu kan. Kalau seperti itu. Padahal tinggal Lubuk Pakar. Nah, misalnya orang Tanjung Surabaya sama Perawat. orang Malang itu nggak Iya. bisa. Orang Malang nggak pernah mau bilang itu Surabaya. Jadi memang derby ini ciri khas inilah ya Bang, untuk show off-nya kekuatan-kekuatan lokal di daerah. Apa istilahnya Iya, kalau itu di derby itu marwah. Marwah ya. Seperti kemarin lah. Arsenal. Orang mau bilang Bosco ya saya. Arsenal nggak mau marwahnya tercoreng. Akhirnya 3-1. Padahal belum tentu juga untuk pertandingan selanjutnya dia bakal Belum. Ini nggak bisa jadi ukuran. Iya. Nggak bisa juga. Tapi kita inilah. Apresiasi lah ya kan Bang. Mana tahu dari sini Pokoknya dia- Arsenal is the best lah dan kejutan juga ini. Liga Inggris memang agak seru lah. Bang. Banyak kejutan kali ini. Termasuk kemarin kota Manchester kan bermain dua-duanya. Sial kali ya itu kayak. Tapi dengan hasil yang berbeda. Iya. Sial ya. City mengalahkan Chelsea. Melakukan the Blues. Nah, itu sial juga. Chelsea sial gitu. Chelsea sial. Paiwan. Sial itu Bang. Iya. Itu bagi sudut pandang fans Chelsea. Tapi kita mana yang ini aja Bang. Nggak jelas. Nggak jelas. Mau Bang. supporter mana? Pokoknya yang menang, Yang kita menang dukung. dia adalah supporter. Tapi yang kita dukung ini kalah semua nih ya. Chelsea kalah, MU kalah, mana lagi Bang? Aku nggak dukung. Oh nggak dukung MU. Nah jadi kekalahan MU itu cuma Bang? Memang karena Nah. kan tahu Bang. Nggak tahu ya, MU itu kemarin sial betul. Kalau mau dibilang sial, inilah sial. Sial ya. Bisa juga berlaku sepak bola itu apa ya? Harry Maguire cedera, ya kan? Kemudian Luxo juga kurang fit, kemudian ditarik. Setelah mereka berdua ditarik kebobolan. Bola. Hmm. Itu di menit 60 apa 67 itu kebobolan. Nah,
MU itu menguasai pertandingan sebenarnya. Hmm. 60% lebih menguasai bola dan serangan juga terus. Christian main ya? Nggak gol. Christian main ya? Main. Nggak gol. Nah akhirnya menit ke 93 dapat penalti. Ya. Dapat penalti yang nendang Bruno Fernandes. Nah, munculnya Bruno yang nendang itu gimana ceritanya? Ya memang sebelum Ronaldo masuk kan Bruno Fernandes penendang utama. Oh, eksekusinya ya? Iya. Belum ada pengalian tugas ya? Belum ada Ronaldo. Nah sekarang dalam situasi yang seperti itu, maksudnya itu orang pada bertanya kenapa Bruno yang ambil tetap? Iya, Ronaldo. betul. Ya, Tapi tidak ada arahan dari Solskjaer kali, Pak. Terkait itu, Pak. itu nggak tahu juga. Ya karena gini juga, Pak. Bruno merasa beban juga, Pak. Bruno. Ya. Beban dong. Pertama, cyber mental dari si kiper siapa kan? Aston Villa ya kan, Pak. Terus yang kedua, itu ada Ronaldo. Sebenarnya bisa aja si Bruno bilang, Tendang jangan tendang kan gitu. Sebenarnya bisa aja. Ya kan, Pak? Iya. Cuman kenapa kok pada akhirnya si Ya, Ronaldo mungkin dia- disingkirkan sama kawan-kawan? Ya, itu yang kita nggak ngerti juga. Apakah memang dia Menit ke 93, Pak. ada egoismenya itu siapa Si Bruno. ada apa dia? Dia mau kutunjukkan. Terakhir lambung, Mak. Ya penendang penalti misalnya kan, ya itu berhak juga memberikan penaltinya kepada Ada, orang yang dia percaya. Ronaldo berapa kali melakukan itu kan? Pernah dia kasih ke Ya kan, waktu misalnya contohnya waktu Real Madrid lawan apa gitu kan, ya, penendang penalti utama kan Ronaldo. Dikasihnya sama Benzema. Bola itu dari dia pegang dulu, pegang, Dari terus pegang. dikasihnya sama Benzema. dan berhasil. Kasih gol. Nah, kemudian juga di timnas Spanyol itu juga penendang utama penalti timnas Spanyol itu kan Sergio Ramos. Nah, dalam satu momentum itu bola itu dikasihkan sama Alvaro Morata. Bebas saja. Mungkin lagi nggak yakin. Nggak yakin kasih Ronaldo. Nah, dan memang serunya Inggris itu seperti itu. Mau penendang nggak? Kalau Ronaldo juga menolak ya. Tapi Ronaldo kan nggak mungkin menolak. Orang Ronaldo kok dibilang Kayaknya asal penalti ya yang gol kan ya. ada cuplikan si Pogba pun kayaknya udah sabar. Sama Ardo. Ronaldo itu ini dari berita yang aku baca di beberapa media. Ronaldo itu bukan marah sama si Bruno, Kiper. sama kiper. Oh. Misalnya kalau bahasa Mancing-mancing. kita, kau jangan banyak cakap. Oh, Misalnya, gaya dia kurangin lah. gaya kurangin. Gaya kurangin, Kan? ya. Bilang pokoknya udah sama. Oh. Selalu kau, jangan sibuk kali kau. Nah, berarti itulah. Karena dia yang berkembang itu bukan masalah penalti itu ya. Bukan. Ronaldo marah sama kipernya. Tapi isunya siapa kipernya nantang si Ronaldo. Kau lah yang Iya, nantang, makanya gitu. seperti itu. Dia memprovokasi Bruno. Memprovokasi Fernandes, Bruno, benar. Sekaligus Berhasil. memprovokasi Ronaldo. Berhasil, Iya. kan? Kau jangan ini yang ambil, jangan ini. Kayak itulah kan. Jangan Berhasil, ini yang kan? ambil, ini cen-cen kali nih. Ah, Ronaldo aja, Ronaldo. Ini, Ronaldo. Seperti itu. Berarti berhasil Ronaldo lagi, bilang, Pak. banyak yang cakap. Ternyata berhasil provokasinya. Pantesan dia geram ditendangnya Ditendangnya sekuat kuat-kuatnya. buat ke atas lah. Lantang burung lah. Emosi lah dia ya. Iya itu, iyalah. Itu. Memang segala sesuatu tindakan dengan pakai emosi memang nggak terkontrol. Iya. Ya, Pak. Jadi memang serunya Inggris itu ya, Pak, nggak bisa diprediksi, Pak. Jadi di awal-awal aku bilang, ini pasti ini perfect nih. MU ya kan, Chelsea apa. Ternyata memang dari klasemen Liverpool di atas Pak. ya atas Liverpool, Pak. Belum. Walaupun seri dia semalam. Seri ya? Seri. Dan belum terkalahkan. Apa? Hujan gol tuh kemarin. Belum terkalahkan. Juga sama ya? Hujan gol. Jadi nilainya sekarang berbeda satu aja, Liverpool 14, kemudian ada City 40, 13, 50 Chelsea. itu ya, Ya. 13 semua. Di Everton bawahnya 12. 13 juga. Ya City, Chelsea, MU, Everton ya, 13 nilainya sama. Dan memang yang paling mengejutkan itu ya itu tadi ya, Bang, MU bisa tidak bisa Bruno nggak bisa menendang penalti itu memang pas. Nah ini sekarang kan yang jadi bahasan orang adalah dengan kekalahan ini apakah MU itu bisa mengembalikan psikologisnya ketika bertanding di Liga Champions semua. Oh iya, menghadapi championnya. Karena di awal dia kalah juga kan sama Young Boy. Iya, kalah sama Young Boys. Nanti lawannya itu Villarreal. Jadi pas orang yang juara kaleng-kaleng itu kan. Tunggu jeda dulu. Siapa tadi yang kemarin? Benar ya? Lebih dari dulu ya. Iya, pertandingan terakhir Villarreal itu berhasil menang Real Madrid di kandang. Real Madrid yang sedang bagus-bagusnya sekarang.
ketika dipoles oleh Ancelotti sekarang kan nomor 1 negara di La Liga. di La Liga. Sebelumnya kan menang 6-1 tuh sama Mallorca. Dengan situasi yang sedang kencang-kencang seperti ini, Villarreal itu bisa menahan Real Madrid dan bukan dengan cara bertahan itu hebatnya. Offense juga. Mereka menyerang dan sempat menguasai bola itu 60%, 60-40 main di Bernabeu. Oh, Bukan Bernabeu sih, stadion cadangan gitu, stadion siapa tuh, Alfredo Di Stefano. Nah di situ dia menguasai 60%. Itu yang akan dilawan oleh MU dengan kondisi mental dia lagi ya. Sebenarnya kalau sesudah pemainnya ya bagus kalau sesudah pemain. bagus. Ya kemarin itu sebenarnya nggak ada masalah lawan Aston Villa itu. Nggak ada masalah. Nah, masalah baru muncul adalah ketika Harry Maguire itu cedera. Berarti nggak ada dong Eri ini apa? Sepertinya tidak main. Masuk Lindelof. Oke, masih Lindelof sama masih bisa ditutupi oleh Varane. Walaupun kadang-kadang lucu-lucu. Lindelof ini kadang-kadang lucu-lucu. Orang-orang bagus sekali kadang-kadang lawak kayak siapa? Kayak si Phil Jones. Beda-beda tipis sama Phil Jones ya. Masalah terbesar itu adalah ketika si Luxo out juga. Nah, lalu mulai agak-agak goyang sedikit, tapi masih bisa dalam Aston Villa masih bisa di atas sebenarnya. Dan mereka kebobolan itu satu itu lengah, tapi setelah kebobolan itu mereka tetap bisa ini. Nah kipernya itu memang kiper Aston Villa itu kemarin memang sedang dalam top form kuasa. Apakah ada bola sama dia? Itu mantan kiper apa bang? Sudah PSS. Enggak. Enggak. Arsenal. Siapa namanya? Martinez. Jadi Ya peluang itu apakah ketika dia nanti main ke Liga Champions, apakah ini Di kandang? di kandang sendiri memang. MU. Jadi peluang Can Abang gimana? Bisa. Ya tergantung Solskjaer sih. Solskjaer ya. Solskjaer Karena sekarang Solskjaer ini kayak kemarin pertandingan yang dia turunkan lapis kedua itu ini kan lawan yang kalah juga. iya. Tapi kalau sekali ini kalah, Villarreal out ya. Karena udah banyak tuh sumber beritanya. Dia bakal mau disingkirkan. Sebenarnya keluar lah, Conte masuk, Conte. Bursa paling besar Conte. Kalau aku sih bursanya itu Zidane. Bisa bang, kalau Zidane masuk ke MU. Bisa aja. Tergantung pensi ya. Kalau Nah, kalau Conte yang masuk, Conte itu dia sudah tidak perlu menyesuaikan diri lagi dengan atmosfer. Karena dia sudah pernah melatih Chelsea. Kalau Zidane itu mungkin Kita dia apain? masih menyesuaikan diri. pegang apa aja? Cuma dengan apa namanya pengalaman Zidane yang sudah lumayan walaupun baru satu klub ya. Dia kan baru satu klub. Beda sama Conte yang sudah beberapa kan. Mas Penuda kan. Sudah. Kalau ke bawah kok ada. Sekarang itu apa namanya potensi peluang itu mungkin lebih arah. Ya. Nanti Karena kan kayak Pogba kan pernah sama Conte ya. Waktu di Juve, Pogba. dia Ronaldo sempat ya? Satu musim. Ronaldo Kayak langsung. Dia dari sini ya. Cuman yang masuk kan dari sana. Kalau pertandingan lainnya bang untuk champion ini selain itu bang Ini kan Manchester City ya, City. lawan PSV. nah ini seru. Justru nasib si Lagi ini main dulu kan. iya maksudnya si Messi gimana nih masih mau main nggak dia kemarin nggak ikut latihan ya kan bang gara-gara ditarik dia Katanya cedera. iya oh dia makanya nggak ikut latihan Iya. Cedera dia. Ini kayaknya masih sungkan ini bang ya Messi ini. masih kaku Iya masih malu atau kaku nggak ngerti lagi kan. Dia main di apa nih? PSG ya mungkin belum dapat soulnya bang rohnya itu belum menyatu ke klub Oh, ya nggak kayak dulu di Barca gitu. iya beda karena Baru sampai sekarang belum pernah cetak gol. Belum. Belum ada juga. Belum. Apa? Chicago kalau di musik tuh istilahnya dia belum dapat tempo ya tempo band rock itu kan kalau dia band rock kena lagu dangdut kan nggak masuk temponya kan gitu kan Wah, itu sok ngerti rock. ya. Kita tahu Firehouse Oh,
Bos, udah tutup. Tamrin dulu. Tahu sih? Itu bukan virus itu. Fire. Pemadam kebakaran itu. Tahu nggak fire di Tamrin dulu lihat saya? Pernah. Ada Aku kolam pernah masuk. renang ya. Nah, dengan Tamrin tuh. Bang Agus nando ya di situ. Jadi Aduh. Messi kemana bang? Masih bisa berkembang ya dia di situ. Dangdut ya. Dengan apa ya? Jadi kalau Messi lah bang, abang lihat lah di PSG itu, apa masih bisa berkembang nggak? Kalau apa lah melihat berapa Ya, pertandingan udah? seharusnya 7 pertandingan udah ya. seharusnya bisa. Karena kan kita melihat Neymar ya, walaupun secara ini ya, secara gaya permainan itu kan mirip sama Messi. Banyak mengandalkan kecepatan, banyak mengandalkan teknis bermain, picak sana picak sini gitu. Neymar itu bisa berhasil di PSG. Tetap ada. Ketika dia pertama kali main, Neymar tinggi. Bertahun-tahun kali ini Neymar main di sini. Bisa Lihat kan kita bilang dulu. 4 melewati. Nah, Messi kenapa nggak bisa? Atau mungkin karena di situ terlalu banyak bintang, Bang. Ya seharusnya. Nah, kalau terlalu banyak bintang ya itu problem besar itu. Dan itu sebenarnya di tangan pelatih. Problemnya Di itu. Barca pun kurang banyak bintang apa? Iya. Tapi memang ya masih inilah, Bang. Masih Tapi secara tim Bang. keseluruhan mereka performnya bagus mah. Yang Belum ada Iya, kekalahan. nggak ada kekalahan. Nah, Cuman memang nasib si Messi ini yang harus kita pikirkan. yang jadi masalah juga adalah sampai sejauh ini itu pemain-pemain yang dibeli oleh Barcelona, oleh PSG, itu belum ada yang Mencetak gol. Tunjukkan perubahan bagus. Tapi kipernya clean sheet mah. kipernya siapa? Oh, bukan siapa? Kipernya Karena pas tetap. Udah, Bukan jadi Donnarumma. ngapain dibeli bang? Makanya itu. Untuk atau menghancurkan karir maksudnya. Terus gini. Ya, siapa yang dibeli? Donnarumma, Donnarumma, Sergio Ramos, Ramos, Messi. Ronaldo, Messi. Satu lagi Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi nggak tahu nama ya. Tanpa dia kan nggak main. Iya. Sementara kita kemarin itu sudah berhitung-hitung. Siapa nih? Di sini, Messi di sini, Iya. di sini. Ternyata yang semua dibeli itu belum main sampai detik ini. Malah kekhawatiran Mbappe bakal mau nggak dipakai nggak terbukti juga ya kan? Malah Mbappe yang lebih banyak cetak gol Ya, sekarang. Mbappe ya tetap jadi andalan sekarang di musim terakhirnya ini. Musim terakhir ya. Bukan. Kontrak terakhir. Musim terakhir di kontraknya. Oh. Ya nggak tahu lah nanti Lanjut apa ya? dipanjangnya atau tidak. Madrid kan sedang menunggu-nunggu nih. Oke, Madrid sore ya. Ya, pastilah siapa yang nggak suka sama apa. Cuman memang kekhawatiran Mbappe itu nggak terjawab. Apa? Kekhawatiran Mbappe bahwa dia bakal nggak menjadi prioritas itu salah. Tidak. Ya, seorang Mbappe itu nggak akan khawatir kalau menurutku ya, nggak akan khawatir dengan kualitas dia yang seperti itu. Masih kan putra daerah. Ketika Itu dia rusak lah Bapak penonton. dia tetap walaupun dia bilang aku mau pindah lah nanti. Iya, kalau sekarang kontrakku masih ada, ya aku main. Kalau nggak dipakai ya udah nggak Makanya masalah. nampung deh tuh. Pasti banyak yang nampung. PSMS kan enggak. Tapi ngomong-ngomong lagu dangdut tadi, apa bedanya Caca Handika sama Leo Ali, Pak? Hanya lah bagus. Apa beda Caca Beda di Handika? kumis ya. Hah? Beda di kumis. Kumis aja. Tapi enggak lah, Bang. Satu pelatihnya, satu penyanyi, satu pencipta lagu. Dua-dua. Pencipta lagu juga. Dua penyanyi itu, dua pencipta lagu. Pencipta juga. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, Bang, kenapa lagu kenapa bisa berubah jadi dangdut? Mon, ini kita wartawan musik. Iya. Lu wartawan. Oh, sempat juga wartawan musik. Semua. Harus lah. Kalau nggak jadi Korek apa kan? Kalau nggak jadi korek. Iya. Dia wartawan olahraga, wartawan musik, wartawan anu aja sebentar dia ekonomi sebentar. Gitu. Tapi paling lama itu di situ olahraga dan musik. Ketika kita jadi wartawan musik, ya semua musik harus tahu gitu. Walaupun sikit-sikit. Luar biasa ya. Wartawan olahraga kan semua harus Harus tahu. tahu walaupun sikit. Jadi kalau gelarnya apa lagi Bang Agus ya? Semua udah tahu. Dokter apa dia? Udah layak dokter ini. Kalau Dokter dalam honoris dunia nggak diterima. dalam dunia media ada cocok dokter. Berapa? Nah jadi peluang Bang? Messi bakal nggak nyaman kira-kira Bang?
Kemarin kan katanya dia merajuk apa betul apa enggak, tapi dari gestur badannya ya nampak seperti merajuk. Ya. Cuma kemudian PSG itu memberikan konfirmasi bahwa di itu kan. Ya. Jadi diklarifikasi lah sama siapa lah tadi. Jadi ya harapannya sih memang ya udahlah, jangan terlalu berlarut juga lah Messi ya kan. Karena kan dia juga harus memperlihatkan perform juga. Masa 1 gol pun belum selesai. Di Hampir ya terjadi. Mungkin peran dia berubah di sini. Hanya sebagai pengasih saja mungkin. Nah, sedangkan peluang PSG untuk melawan City nanti Pak, kira-kira Pak? Siapa yang bisa Lima kandang dari mana? mana? Main di Paris. Main di PSG ya, tuan rumah berarti ya? Iya. City bekas melawan apa ya? City bekas Chelsea. klubnya si pelatih City siapa? Itu Hotspur itu. Pelatih City Pep. Pochettino. Pep Guardiola. Iya. Kan pernah juga bersentuhan sama Messi kan? Oh iya. Oh. Sama Messi. Oke. Abang Sama angkat Neymar ya? juga kan. Ya, artinya dia pasti tahu lah Messi. Oh. Kalau dia memang dimainkan, kalau alasannya cedera Pak. Pertanyaannya main nggak dia nanti? Di Liga Champions. Siapa ya? Messi. Messi. Nah sampai sejauh ini belum ada konfirmasi. Kan cedera ya Pak. Dia main atau tidak. Besok malam ya? Iya. Peluangnya di City lah berarti. Itu PSG juga bagus, City juga di dekat. Dua ya, saya dua. Itu juga. Selain City sama PSG Pak, apalagi pertandingan Liga Champions tadi? Yang untuk yang kedua ya Pak? Yang kedua. Selain PSG kedua. iya yang kedua ya. Tapi oke lah, berarti sebelum kita bahas lagi Tribuners tentang tim-tim mana lagi yang akan berkompetisi di Liga Champions, kita rehat sejenak. Kita kembali lagi, Tribuners. Nah, dari pertandingan yang tadi udah dua yang kita bahas tadi Pak. Ya. Masih banyak sih. Banyak. Karena ini kan baru match day kedua. Cuman memang kan seru di awal-awal pertandingan itu kan banyak kejutan-kejutan kan dari leg pertama di Liga Champions. Termasuk Cuma kejutan MU. yuk Cuma MU lah sama Barcelona. Barcelona ya lah. Tapi Barcelona kekalahan yang mengejutkan kan gitu. Sebenarnya nggak mengejutkan. Biasa aja. Karena sudah pernah 28 Iya. ya. Kecuali dia kayak 82. Ini 3-0. 30 ya. 30. 3. Mati. Mati. Dia mati ya. Mati betul Pak. Tapi semalam menang dia Lawan siapa semalam Bang? lawan Levante apa. Nah, ada beberapa pertandingan mungkin yang bisa memberikan hasil yang mungkin mengejutkan. Mengejutkan bukan karena dia mungkin kalah, tapi Tidak kalah. ya, itu skornya skor. Ada AC Milan lawan Atletico, kemudian Porto lawan Liverpool, kemudian tim Chelsea. Juve lawan Chelsea, sama Madrid lah lawan Sheriff. Dari itu ya. Ini pertemuan kedua kan? Bukan? Match day kedua. Match di kedua. Kedua, mesti kedua. Itulah Sheriff ya, kejutan juga kemarin. Iya, Sheriff itu berhasil menang sama Shakhtar Donetsk. Sheriff ini klub yang sangat kaya dari Moldova. Bayangkan, dia mungkin klub yang hampir sama
tim-tim besar Eropa. Madrid aja stadionnya cuma 2. Ya. Moldova itu negara bagian apa, Pak? Afrika ya? Bukan? Kalau bisa Eropa, Afrika masuk Liga Liga Oh, Champions. namanya masih ini ya, namanya Moldova. Kemarin kan masuk kan? Liga Eropa Moldova masuk ya? Enggak ya? Jadi ini tim yang antah berantah. Ya. Oh, ingat dulu Anjima Klakla itu ya, Oh, Maka Anjima Klakla, yang dari Rusia. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia punya seorang konglomerat gitu, terus kemudian konglomerat ini mau berkecimpung di sepak bola, terus mau Invest lah ya. menginvestkan hartanya di situ. Jadi apa ya kalau dibilang? Memang sangat dominan dia di Liga Moldova. Stadionnya aja 3 stadion. Kenapa dia mau invest yang daerah Moldova itu? Padahal baik. Itu negaranya di situ. Negara dia ya. Dia konglomerat di situ. Sama lagi mama misalnya jadi pengusaha minyak lah. Pasti mama nggak mungkin mengorbitkan klub sepak bola Iya, negara PSMS orang. kita. PSMS lah pasti. Cuma PSMS nggak boleh pula kan? Nggak boleh. Boleh kata Paking. Harus Iya. orang-orang itu aja yang megang. Iya. Itu pula Tidak masalahnya. seperti itu juga, Pak. Enggak kan kalau kita tangkap kan seperti itu. Kalau mau, ya bantu Bantu, itu bantu, sukarela gitu. gitu. Gak ada Kita mau MLM. bantu. Salah. Orang balik kanan nih. Enggak kan semua yang lulus PSMS itu kan. Cuma kayak dia mau. Jadi Bang, kalau Itu memang kan dia. artinya gini Bang, kalau orang berinvestasi di klub bola itu kan pasti dia duitnya tak berseri. Ya. Apa yang diharapkannya dari Uang lah itu namanya. dari sepak bola ini selain investasi? Sepak bola banyak lah. Eropa kalau nggak konglomerat Eropa itu nggak akan mau membeli klub sepak bola kalau nggak untung. Besar untungnya. Kalau di luar negeri ya. Ya bagaimana Forbes satu majalah ekonomi di dunia itu mengeluarkan daftar setiap tahun klub terkaya. Klub terkaya. Itu kekayaannya triliunan semua. Datanya ngambil dari mana deh? Kita pertama penjualan jersey misalnya. Dari seorang merchant semua masuk. Dari seorang Ronaldo aja sudah berapa puluh juta dolar dari situ. Dari penonton, harga satu tiket di stadion Old Trafford itu 1 juta paling murah, 1 juta. Sementara kapasitasnya itu 60.000. 1 juta kali 60.000 berapa? Apa dari itu? Ya. Satu pertandingan. Pertandingannya berapa? Ada FA Cup, ada EFL Cup, ada kompetisi liga, ada Liga Champions. Berapa tuh di sini? Makanya yang nggak untung itu ya di Indonesia ini nggak tahu gimana. Nah, tapi sekarang kelihatannya itu akan mengarah ke sana karena para seleb Indonesia itu sudah mulai ada investasi ke situ kan. Karena cenderung cuannya juga Baik. Jadi kalau kayak kita lah di PSMS itu, kita kan lapangan punya Pemko, itulah kan. Kita sewa gitu berarti ya. Seharusnya sewa. Tapi aku nggak tahu apakah itu dibayar atau enggak. Pakai itu. Kan kalau pemilik klub merasa nggak trauma kalau punya stadion sendiri. Setiap pertandingan terbakar rusak. Maintenance-nya lebih mahal Mbak daripada yang nonton. Belum lagi yang apa ya? Apa namanya? Yang keamanan ya. Gua paham. Lu kan dia masuk nembak. tapi Mau memang keamanan masa yang sekarang masuk seragam ini yang besok seragam lain. kalau seragam lain. kita nggak berat lah untuk berinvestasi di sepak bola seperti di Eropa itu masih berat lah, masih jauh. Benar ya? Kita kan karena nggak ini juga nggak Iya. serius. Enggak juga. Beberapa klub itu sudah mulai sekarang. Persib misalnya. Persib itu bisa meraih keuntungan dari jersey dari mereka. Persebaya juga begitu. Arema mau juga begitu. Profesional dong. Ya sudah mereka. Tapi tidak semua kan, tidak merata. PSMS misalnya bukan mau apa masuk aja enggak. Paling berat. Kalian bantu-bantu aja lah. Bantu-bantu aja bagus kami bantu doa ya, apa yang bantu duit ya Bahasanya kan? itu ya kan, nggak ada duit. Bantu doa lebih abdol ya kan, timbang bantu duit disuruh bantu-bantu aja. Tapi Itu memang sejauh sejauh aja ini, langsung ikut turnamen. sejauh ini memang Liga Indonesia ini udah berjalan ya Pak? Nggak ada yang Sudah, Liga 1 sudah berjalan, Liga 2 juga sudah berjalan kemarin. tanggal 2 hari Minggu Tadi malam Oh, tadi malam. antara Persis Solo melawan
Rahasia. bukan PSG yang punyanya Atta Halilintar. Oh, Jadi itu lucu kemarin. Persis Solo itu kan punya Kaisang Pangarep yang berbasis di Solo Jakarta. Dan ini punya Atta yang pernah di hati. Berantem lagi nggak? Abang itu dibilang sebelumnya kan dibilang sama siapa? Sama Gibran. Kita harus hati-hati menghadapi AHI ini karena selain pemain bola, pemainnya juga menguasai kungfu. Oh sayur ini lah ya. Ya, gara-gara uji coba lawan Aceh itu, lawan Persiraja. Ditunjangkan untuk pemain Persiraja. Si Sakir siapa yang dulu? Iya, itu kan orang itu masih ini, apa namanya Persiraja masih menahan diri lah. Ya kan, main di mati. Aku rasa main di Persiraja. Oh, nggak boleh. Nggak pulang orang itu. Tapi kena skor tuh bang ya? Kena skor, nggak boleh main lagi lah gitu. Siapa itu ya? Aku pun kalau dikasih main lagi tuh tulisin lagi tuh. Betul. Main bola, aku mau berantem. Tapi memang Dikasih main di UFC sekalian nggak? Nggak berani ya. kan sesuai dengan ini kita. Bahwasanya Ya kalau mau main kayak gitu deh, nggak main UFC aja sekalian. Indo olahraga itu sebenarnya bukan atletik kan. Tidak. Sepak bola, Pak. Hah? Kan Indo olahraga itu dari kemarin kita sepakati sepak bola. Karena semua di situ. Karena semua ada kungfunya, ada tinjunya, ada karate, karate, gulat, lengkap deh. Kemarin kan Persis menang jadinya. Nah itu di ganggu lagi sama Gibran. Sama Kesang, ya kan? Ya kami memang bermain bola dengan menggunakan hati, bukan dengan ini uang kan? Karena semalam dibilang si Atta dan yang punya ko-ko ya kan, pemiliknya, dia bilang kalau bisa mengalahkan Persis kalau kasih bonus satu. Kalau bisa naik ke Liga 1 itu kasih 5 M, kan? Itu dibalas si Kesang. Kami belum main dengan hati. Emang seru lah. Tapi sayur-sayur seperti itu perlu ya di olahraga. Perlu. Mental tadi ya. Iya. Itu makanya Umar yang paling jago di sini ya. Dia belajar dari Muhammad Ali. Mental ya. Mas mental di luar ya. Bola. Apa Kita balik ke Liga Champions. Udah lompat ke Liga Indonesia. Liga Champions itu Milan lawan Atletico. Kemarin sempat lawan Liverpool kan kalah ya Bang. Sama Liverpool. Ini comebacknya Milan yang pertama kali apa setelah beberapa absen. Tapi kayaknya masih kayak Messi di PSG juga masih kagok. Masih nganggur. Atletico. Cuma Atletico kan sekarang memang belum balik ke track mereka yang sesungguhnya sekarang. Masih Di Liga berapa deh? urutan 2. Oh, di dua. Tapi Cara permainan masih belum. permainannya itu masih belum terlalu stabil kadang. Masih ada peluang untuk Milan lah karena main di kandang. Madrid KW kan mantap juga ini. Madrid KW. Lupa Milan asli ini. Milan asli. Lupa Milan KW, Milan asli nih. Inter tuh Milan Cup. Marah lagi orang ini. Untuk Inter. Kita lihat sejarah kan gitu. Nah untuk pertandingan selanjutnya nih Bang, Porto Fight. Ya, ini berapa dulu? Oh kalau ini pasti menang Milan. Yang tadi awal-awal tadi kan kita Belum prediksi kita ya. Belum prediksi. Ini Villarreal. Ini dong. Villarreal. Tuan rumah. Villarreal. Bulan kalau Aku ini terakhir. MU 2-0. MU ya. Sama. Villarreal itu kosong. Oke. Kalau kalah Mama PSG City. PSG Bang. Walaupun di City benar Kalau ya. pemain di City. PSG Bang. Karena top perform ini Bang. Aku City 1-0. Dari City ya. PSG bisa 2-0 ya. PSG 2-0. 1-0 PSG. Aku City 0-1. Ini berbalik kita. Ya. Milan Atletico aku pegang Milan 1-0. Milan 1-0. Milan itu kosong. Ya, selanjutnya FC Porto lawan Ini kayak udah paranormal kita nih. Kita kan prediksi. Iya, boleh ya, sah Sah-sah saja. Sah saja ya. Oh, Porto pasti menang Liverpool lah. Liverpool Ya. itu analisisnya kan Lagi naik daun. Walaupun nanti Liverpool ini tidak banyak berubah, timnya tidak banyak berubah. yang sakit-sakit udah bagus lagi Bang. Sudah bagus, tapi apa ya? Si
Virgil van Dijk ini agak disoroti karena sepertinya sering kehilangan konsentrasi sekarang. Itu ke hasil seri 3-3. 3-3 semalam itu kan salah. Satu itu mutlak kesalahan dia, satu lagi mungkin karena kurang koordinasi sama. Ini agak calu sedikit lah kalau bahasa kita calu sedikit ya sekarang. Kualitas Van Dijk yang ya belum kembali kepada Van Dijk yang sebelum cedera, yang sangat solid. Sekarang masih baru akan kembali ke lawan Madrid. tapi aku tetap Liverpool. FC Porto Madrid, Iya, Porto iya. Liverpool. Aku tetap Liverpool. Barangkali paling sih 1 lah. Itu ya. Bisa 2-1 lah. Untuk Liverpool. Untuk Liverpool. Untuk Liverpool. Sama Liverpool nggak? Juventus Chelsea. Wah, kita pasti Chelsea dong. Ya, aku juga pernah Chelsea. Iya. Di kandang mana? Di kandang Juve. Kandang Juve. Ya, Juve sekarang di Serie A saja mereka kayaknya masih Siapa ya? Mas-mas. hampir sama-sama Arsenal. Tapi Iya. Arsenal sudah mulai comeback, sudah mulai naik ke atas. Peringkat Wilayah barat. wilayah barat ya. Peringkat 10. Juventus dia masih di bawah. Masih di apa namanya? Peringkat sekarang kayaknya masih di wilayah timur di bawah. Nah, ditambah lagi dengan cederanya Dybala. Ya, sudahlah pemainnya tidak ada yang terlalu tambah cederanya Dybala. Ada Federico Chiesa masih ada, cuma ya karena mungkin masih terlalu muda, tidak ada bimbingan dari para senior yang kalau dulu masih ada Ronaldo kan di situ. Iya. Ronaldo itu dianggap sebagai pembimbing yang muda, tapi ini tidak ada sama sekali, jadi makanya seperti kehilangan arah mereka. Tambah lagi pelatih. Tambah lagi pelatihnya yang yang Pragmatis ya. Tapi aku yakin Juve kayaknya. Minimal 1-0 atau seri lah. Nggak kalah. Aku Chelsea, kalau aku Chelsea mungkin bisa 2, malahan Chelsea ini stabil banget. Lukaku ya? Stabil Lukaku. Masuknya Lukaku itu jelas menambah kekuatan daripada Chelsea. Kecuali zaman MC dia nggak ada. Kenapa? Kalah semua kan. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah. Kalau Kalau tim sepak bola yang menang-menang aja itu berarti bukan tim namanya. Jadi Guardiola itu sudah menunjukkan bahwa Thomas Tuchel ini kan sebelumnya dibilang kryptonite-nya si Guardiola. Kryptonite itu Superman kan, yang hijau-hijau itu, yang batu hijau itu. Jadi kalau dikasih Kekuatan. dikasih itu dia emas. Iya. Itulah Guardiola ketika berhadapan dengan Tuchel itu selalu kayak gitu. Oh. Sebelumnya, ya kan? Nah sekarang ternyata boleh ya. sudah mulai Guardiola menunjukkan Mau siapa? kekuatan. Misalnya udah nggak apa lagi musim ada di kayak gitu. Berdo. Tapi masih masih tiga. Sepanjang. Masih panjang. Arsenal bisa naik. Ini perlu kita bahas nih, Madrid sama Sheriff ini Pak. Madrid sama Sheriff. Ini di kandang Madrid. Ini kalau misalnya Madrid kalah sama Sheriff gimana perasaan? Bubar aja lah kalau gitu. Sama Sheriff bisa kalah Bang? Madrid. Mungkin kalau di kandang Sheriff ada apa namanya? Ada karena ini Euforia. itu kan tanda kutip ini kan mafioso di Moldova sana. Jadi mungkin atmosfernya itu bisa berbeda kalau main Di sana. Moldova. Nanti ini kayaknya kita katakan aja ya apanya mafiosonya. Kalau kita nggak menyinggung perasaan pribadi ya kan, perasaan Ini ini kelompok ya. baru nanti Bang Agus tiba-tiba dituli ya kan. Udah aja Ya, ya. mana nih poster satu lagi? Lupa udah ke Itali ya. Kayak mungkin kalau main di Moldova itu ada faktor-faktor yang membuat Non teknis. pertandingan itu jadi agak bersengit lah. Ya kan? Tapi kalau main di Bernabeu. kalau Berarti abang yakin pasti ya Madrid lah dong. Di Bernabeu nih. Gimana sih lo ah? ini lawan Barcelona pun berani kita kalau sekarang.
Berarti berapa? Kalau dulu, Bang? terus. Kalau sekarang bukan nih. Kalau dulu gimana? Bang? Kalau dulu kan 50-50. Asal masuk lapangan itu udah pasti 50-50. Bisa jadi malahan mereka dapat keuntungan lebih 10% lebih di atas itu. 40 gitu. Ketika ada tim Messi, Xavi, Iniesta dan sebagainya waktu itu kan. Nah kalau sekarang siapa coba? Paling Lord Brad White, siapa lagi? De Jong itu dong. De Jong ada dua di situ ya. Ada dua De Jong. Frankie sama siapa? Luke De Jong yang di depan. Nah, di kiri ini agak ngeri sedikit di sini. Tergantung orang itu. Bahkan kadang-kadang Mas Angin. Soalnya Kemarin bagus mainnya semua pemain Barcelona bagus mainnya 3-0. Sebelumnya rusak. Makanya Barcelona itu sekarang tidak stabil. Nah, tapi nggak tahu juga ketika nanti melawan Real Madrid. Ini kan konteksnya El Clasico. El Clasico itu sama seperti derby tadi. Beda, semangatnya beda. Masuk ke El lapangan Clasico beda. sama derby. Bedanya apa? Kalau derby itu tim satu kota main. Ya, kalau El Clasico Madrid lawan Atletico Madrid. musuh bebuyutan. Itu derby. Kalau El Clasico Kalau itu musuh bebuyutan sama kayak Milan Inggris Milan. itu. Kalau Milan Inter Milan itu derby. bisa juga Clasico, Bang. Beda, Milan sama Juve. Oh, Milan sama Milan Juve. Juve ya. Nah, tuh. Kalau di Inggris itu kayak MU lawan Liverpool. Oh, ya, itu berarti El Clasico ya. Ya. Madrid lawan Barca ya. Ada Persija Persib. Ya. SMS atau SMS Persib. Persib. Tuh, kalau derbynya tadi SMS PSDS. Nah. Walaupun itu nggak derby juga sebenarnya, kan dua kota. Kalau itu berarti gini, Bang, dia ke perpaduan dari tetangga. enggak, dia perpaduan dari derby El Clasico. Kalau El Clasico-nya ini SMS Medan Jaya dulu kan. Bang beda itu. Bogor ya. Udah jadi kerupuk kan. Oke. Nah, jadi Bang, itu ya untuk beberapa pertandingan champion nanti bakal kita ini saksikan Tribuners di Rabu ya, Rabu dini hari. Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis ya. Ya, bisa dipikir-pikir lah apa skor kami mungkin bisa jadi referensi ya. Bisa jadi apa ya, referensi ya. Ya. Ya bagi pemain-pemain lama yang udah lama nggak main lah. Nah, Bang, ini kita agak berbelok sedikit melenceng. Kemarin ada pertandingan bulu tangkis, Bang, Piala Sudirman. Iya, sudah mulai Mulai bapak. Di mana mainnya, Bang? di China. Nah, pertanyaanku, Bang, ini yang dari awal. Kenapa harus dinamakan Piala Sudirman? Itu banyak ribut yang belum. Sudirman itu adalah salah satu tokoh bulu tangkis. Ini Oh, bukan pahlawan Jenderal nasional. Sudirman. bukan Jenderal Sudirman ini. Oh, itu Bukan. harus di Makanya bukan. itu harus di Apa kontribusi maksudnya? bukan Konteksnya Iya. apa kan gitu? bukan Jenderal Sudirman bulu tangkis enggak. Ini salah satu Pemain nasional kita. Bukan. Urus ya. pengurus, Oh, pengurus. tapi sangat dianggap berjasa untuk kemajuan bulu Bulu tangkis. tangkis ya. Bukan saja di Indonesia tapi juga di dunia. Ini sama dengan Thomas sama Uber. Itu kan nama orang. Oh. Thomas jadi kemudian federasi bulu tangkis dunia itu berpikir kenapa nggak ada satu kejuaraan lagi. Kalau Thomas itu kan khusus untuk laki-laki kan, Uber untuk perempuan. Nah ini campuran perempuan laki main namanya Sudirman Cup. Sudirman ya. Berarti itu dedikasi nama orang yang Ya. memang berjasa ya. Iya. Aku pikir memang ada Bukan kaitannya Jenderal Sudirman. Pak Jenderal Sudirman. Itu Sudirman ini semua sektor diperlombakan. Mm-mm. Dan di bulu tangkis itu kan ada lima sektor biasanya kan. Nah, setiap negara itu ya masing-masing satu. Beregu itu ya? Beregu. Bukan beregu ya. Bukan beregu juga. Juga campuran. 5 sektor itu digabung semua. Dari tunggal ada tunggal putra, tunggal putri. Oke. Ganda ada ganda putra, ganda putri. Oke. Nah, satu Oh, lagi ganda campuran. Oh. Kalau Thomas kan khusus untuk pria. Nah, di situ ada tiga tunggal, 2 ganda. Ya. Di Uber sebaliknya untuk perempuan. Nah, Banyak ininya berarti Bang ya sub Iya. apa Kalau Sudirman itu tadi kayak dibilang Eri, semua sektor itu. Nah, itu piala tetap, Bang. Piala bergilir. Bergilir. Artinya dia tetap Piala Sudirman yang satu itu, tapi nanti siapa yang menang dia. Kayak biasa. dunia juga, kayak Piala Eropa, kayak Piala Champion. Tapi dapat cuan lah itu generasinya Pak Sudirman. maksudnya Royalti nggak dapat dia. Oh, itu nggak tahu. Sampai ke situ Bapak pikir. Memang duit. Para orang ini duit aja. Iya. orang mama itu, Selama- dua mama pura-pura deh. Mak, bukan. Cuma Dari nama orang itu kan berarti jasa dia kan besar. besar lah. Apa tadi? Dangdut tadi. Caca Caca Dika. Dika itu. Ketika dia menciptakan lagu dan itu akan memperdengarkan orang. Itu lagunya membedakan.
putus bangun lagi kok putus. Oh iya. Jatuh. Aduh. Itu Titanic. Itu sudah tiga. Kecemiarnya kan? Jadinya apa ada? Nah, jadi di bulu tangkis tadi di Sudirman tadi malam Indonesia sudah main. Namanya Rusia ya? lawan Denmark. Oh bukan. Rusia. Tapi tidak mungkin nama Rusia. Apa namanya? Namanya National Russia Badminton Federation. Maksudnya. Nama apa ya pakai. Ya Rusia kenapa gitu Bang? Iya karena kemarin Yang kejadian yang Olimpiade itu Iya. tidak mau dites doping. Mereka tidak mau dites doping. Jadi semuanya itu tidak bisa atas nama Rusia. Benderanya tidak. Tapi pemainnya boleh bertanding. Jadi, Sampai semua olahraga di kita semua ya. semua. Di kira setelah Olimpiade selesai. Itu sampai 2 tahun ya. Skor 2 tahun itu. Selanjutnya menang satu musik 5-0. Satu-satunya yang agak menegangkan itu ganda campuran. Konsep kedua ya. Tapi agak terus melatih kan. Agak depres. Biasanya kan agak Ada dulu. ya. selain Rusia nanti Agak depres berhadapan atau dia udah menipis sebenarnya. Hah? Pernah juara lagi? Atau dia udah menipis? berhadapan sama siapa lagi bang rencana Indonesia? Jadi satu pool Indonesia itu Indonesia, Denmark, Rusia, Kanada. Loh, di grup C. Cina, Malaysia ada. Ini di grup C. Ada grup. Ini Sini klub sepak bola ini ya. Sebelum negara. Oke lah itu berarti harapannya gimana bang? Lawan si Kanada pasti. Lawan Kanada. Jadi Mudah-mudahan rival terberat tuh Denmark sih. Oh Denmark ya. Denmark ya hampir semua sektor Ya, ya lepas dari Denmark bukan juga aman bang. Tapi Denmark kayaknya sekarang yang kuat hanya tunggal putra. Gandanya pun sudah merosot. Gandanya sudah merosot, Tapi ganda campuran tidak bagus, ganda putri kita di atas, ganda tunggal putri adalah Mia apa namanya tuh Mia Galkat apa tuh lawan Gregoria 7. Yang lain itu di atas gitu. Dan siapa main ya? Katanya sudah pindah dia ke Dubai. akhirnya Atau masih soalnya sekolah waktu lawan Kanada si Antonsen yang turun. Antonsen kan? Kalau Antonsen sama asal jangan Jojo lah yang lain. Jojo stres kan bukan dia. Iya. Mental ya. Jojo ini kalau dari press dia, kalahnya. Kita tahu berubah dalam beberapa setelah Olimpik. Ketika masih di Olimpik kita masih melihat cenderungan yang sama dari Jojo. Ketika dia sudah di pressure dan lawannya itu solid, ngotot tengik gitu, dia kalah. Ya enggak, kecuali kalau penonton. Oh, udah penonton. Semangat ya. Dia kan buka baju ya kan? Buka ya baju. Jadi orang agak capek. Kalau bahasa kita ya kan. Mengenai persiapan PSNS gimana bang? PSNS sudah sangat bersiap diri sebenarnya untuk bertanding. Persoalannya adalah jadwalnya yang belum ada. Jadwal pertandingan. Jadi liga agak unik ini liga 2. Grup C sama grup B sama grup C itu sudah ada. Grup A sama grup D belum. Kita grup A kan? Kita grup A. Udah main. Alasannya adalah karena belum keluar dari Satgas karena di luar Jawa Bali. Makanya kemarin ada kawan kita reporter olahraga tulisannya tas Jogja atau paling karena ada 2 alternatif pilihan tuan. Kalau main di Jogja dikasih lumayan ya. kalau main Jogja sekarang udah keluar. Palembang? Palembang nggak tahu juga. Oh, jauh-jauh sih bang. Nah itu jadi Serdang dong. Iya. Level 1 ya. Iya. Cuma stadionnya. Oh, Getar kan. hilang rumputnya ya. Getar kan. Ya Tapi harapannya kalau Lampung kemarin hidup, yakin Ah, iya. ganti langsung.
sama Lambangnya ini. PLN-nya. Rasa ini pun diundur-undur kan Pak Bang Bobi lagi lobby ya Bu. Untuk awal Kalau sih udah Bang Bobi lobby ya aman itu ini semua. mau beli aja. Ya, oke, baik. Ini terakhir untuk harapan ulang tahun Tribun, Mbak Eri sebagai karyawan terbaik Tribun Medan. Apa harapannya untuk ulang tahun Tribun yang ke-11? Masih tagarnya aja tagline inspirasi perubahan. Kira sama Kita harus menginspirasi. Jadi kalau aku Tukang kasih headset. memberikan tagline Komunitas orang komunikasi duit semua di dalam. Ya. Oke, baik Tribuners, terima kasih bagi Tribuners yang masih tetap setia mengikuti program ini. Kita akhiri dan berjumpa lagi episode Tebas yang akan datang. Oke, selamat ulang tahun Tribun Medan dan Selamat Tribun Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Barangan dapat hadiah. Apa? Parcel. Lebaran. Lebaran. Parcel. Apa itu? Pakai lebaran. Parcel pide.